Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Tahun 2023, penanganan sampah masih menjadi isu krusial dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Hal ini didasarkan pada target RPJMD dalam pengelolaan sampah di tahun 2024. Tema pengurangan sampah menjadi fokus perhatian Dinas Lingkungan Hidup kali ini. Karena melalui pengurangan volume sampah, maka beban penanganan sampah dapat diminimalisir. Jika pada tahun 2022, kami keliling desa dan kecamatan untuk mengedukasi pengurangan sampah oleh masyarakat, maka tahun 2023, kami memilih segmen pelajar sebagai sasaran edukasi. Dalam program ini, warga sekolah diedukasi tentang pengurangan sampah melalui cara pengurangan dan mendaur ulang menjadi produk ekonomi kreatif dan bernilai. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Peduli sampah itu keren. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara Cirebon Katan Bersih Road to School. Kali ini kita mendatangi SMP Negeri 1 Sumber dalam kaitannya dengan bagaimana membuat sebuah kreasi dari limbah yang ada di sekolah ini. Mari kita ikuti acara ini sampai selesai. Pemirsa, hari ini saya sudah janjian sama salah satu guru pembina mata pelajaran prakarya, khususnya yang membidangi bagaimana anak-anak mampu berkreasi, khususnya dengan limbah dalam salah satu mata pelajaran di sini. Mari kita ketemu dengan salah satu ibu guru yang ada di sini. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, selamat datang. Perkenalkan, saya Gunawan, Bu. Iya. Di SMP 1 Sumber. Iya, ini SMP-nya luar biasa, Bu. Gede banget ternyata SMP-nya. Alhamdulillah. Dan rindang sekali. Alhamdulillah. Rasanya anak-anak betah sekali Bu di sini, Bu ya. Sangat betah. Ya. Bu, kami dari program Cirebon Katan Bersih Road to School, kita akan melihat-lihat kira-kira apa saja yang sudah dibuat dari SMP 1 Sumber ini tentang kaitannya pengolahan limbah anorganik di sini, Bu. Mangga. Kira-kira apa aja nih, Bu? Kalau yang sekarang sih itu ekobrik. Ekobrik ya? Ekobrik. Ini ekobrik tren banget nih, Bu, di mana-mana bikin ekobrik itu. Dimanfaatkan untuk ikon SMP 1 Sumber di apa itu taman? Di taman. Apa? Greenhouse ya. Greenhouse. Kemudian dipakai juga untuk duduk-duduk di sekitar greenhouse. Kemudian juga dipakai untuk di ruang piket guru. Nah, apa nih, Bu, yang sudah dibikin di sini, Bu? Ini ekobrik. Dari botol minuman, iya. Kemudian ada sampah-sampah plastik di dalamnya, ada kresek dan sebagainya, dimasukkan, dipadatkan, dan ini digram. Digram, satu ini ada ketentuannya. Jadi kalau biar sampai ketentuannya belum boleh. Iya. Tidak bisa dipakai. Ini tujuannya biar apa nih, Bu? Biar padat. Padat. Itu udah dicoba, Bu? Maksudnya udah berapa kali diuji harus sekian gitu? Iya, sudah. Dicoba. Kebetulan di sini juga ada guru yang memang
lulusan dari lingkungan hidup. Jadi ngerti ya, berarti nggak asal cuma isi doang ya Bu ya. Jadi ini kita pastikan kalau didudukin nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Memang sudah teruji ya. Nah ini, oh iya nih. Agak pendek. Iya. Nah, ini pemirsa ini saya gedenya biar Mas kan tidak melewat. Iya betul. Oh iya karena memang sudah diatur gitu dalamannya. Jadi satu botol itu ada ketentuan berapa gramnya ya. 1/3 dari volume. Oh jadi pokoknya misalkan si botol itu lebih besar, volumenya harus ngikutin volume botolnya, gramasinya gitu ya. Wah ini pemirsa, kalau yang buatnya dari pendidikan begini nih, artinya ada tolak ukur standarisasi supaya produk itu menjadi betul-betul layak dipakai gitu loh. Ini bahannya dari apa nih Bu? Kalau ini kresek. Ini plastik kresek Bu? Disetrika. Kresek, pemirsa. Ini 2 warna. Jadi kresek, plastik kresek disetrika katanya. disetrika. Terus dipotong-potong menyerupai. Pola. Ini yang bikin anak siswa semua Bu? Siswa. Pemirsa, siswa SMP sudah mampu berkarya secantik ini. Dan ternyata memang dengan kreativitas, kita lihat lainnya. Ini kalau ini kresek Bu ya? Kresek. Tapi ini tanpa sentuhan Tanpa sentuhan. setrika juga? Tidak, Enggak. tidak. Berarti cuma ini setrika? Kelihatan tuh kreseknya. Iya. Nah, ini ada yang lepas nih. Nah, Ini itu aja. dibikin semirip bunga gitu Bu ya? Sama di belakang juga gitu Bu ya? Polanya Ini disetrika. disetrika, oke. Kalau ini di pola kemudian di zigzag. Ini disetrika. Wah ini juga rasanya sudah mirip-mirip dengan bunga sesungguhnya. Ini berarti bikin bunga ini mungkin salah satu kelebihan dari sekolah ini Bu ya? Iya. Limbah dibuat limbah dibuat bunga. Prakarya. Idenya dari bunga-bungaan. Iya. Oh, ekoprint ini yang buat anak-anak juga. Iya. Ini dari daun-daun. Terus dipola, ditumbuk-tumbuk ya. Yang jadinya kain ekoprint pemirsa. Ini salah satu karya anak siswa SMP 1 Sumber bikin kain ekoprint. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Pemirsa, ini bayangkan sebanyak ini limbah ini harus dimanfaatkan daripada dibuang begitu aja gitu. Makanya kegiatan ini kita manfaatkan supaya limbah yang dihasilkan bisa dimanfaatkan menjadi barang yang lebih bermanfaat. Bu, ini ngomong-ngomong, Waalaikumsalam, ada Mbak Teguh dari Dinas Lingkungan Hidup. Pak, ini gimana limbah gini Pak? tapi memang bagus ya, artinya siswa itu sudah bisa memilah ya Bu ya, Iya. dari sampah yang minimalnya organik dan non organik, Iya. kemudian yang bernilai dengan yang tidak bernilai. Sehingga ini memang sudah diterapkan di SMP ini, SMP 1 Sumber ya. Iya, alhamdulillah sebetulnya kami itu mempunyai 2 tempat sampah tiap kelasnya untuk organik dan anorganik sebetulnya. Tapi ya kadang-kadang anak-anak, ya namanya anak-anak memang namanya juga taraf belajar ya, tetap selalu diingatkan bahwa yang ini loh yang organik, yang ini anorganik gitu. Tapi ya memang ada campuran dikit-dikit lah. Iya. Jadi tinggal bagaimana Mas Gun bisa mengemas ini menjadi nilai yang lebih ekonomis lagi nih, apa nih gitu kan. Mari kita serahkan kepada ahlinya, Bu. Iya. Begitu ya Mas. Ya, makasih. Ya, pemirsa, ini kebetulan dari Dinas Lingkungan Hidup sudah datang di sini. Kegiatan ini ditujukan bagaimana limbah sebanyak ini, pemirsa. Ini baru dari satu sekolah. Ini udah bagus, sudah terpisah-pisah gitu. Biasa kan kalau limbah masih menyatu
SMP 1 Sumber ini sudah memisahkan limbah anorganik dalam bentuk botol untuk dijadikan produk lain. Mari kita pemirsa, apa yang bisa dibuat dari limbah botol ini menjadi barang lebih bernilai. Kali ini kita mau bikin bunga-bunga dari limbah plastik. Ini kira-kira begini hasilnya ya. Nah, ini limbah bunga tersebut awalnya dari sampah plastik seperti ini. Kita coba ya mulai bikinnya. Kira-kira dari botol ini kita ambil 4 jari lah ya, 3 atau 4 jari dari leher botolnya kita potong pakai cutter. Ya, kita potong pakai cutter kira-kira 3 atau 4 jari. Setelah itu kita bagi kira-kira menjadi 6 bagian. Ini dibelah dulu atau pakai gunting biar cepat. Bagi 6 ya, kita bagi 2 dulu. Nah, 2 ini kita bagi 2 lagi. 1, 2. Ini udah menjadi 6 bagian. Nah, setiap bagian itu dipotong kira-kira menyerupai daun, pemirsa. Kira-kira menyerupai daun. Setiap bagian itu dipotong kira-kira menyerupai daun. Sampai ke 6 bagian itu menjadi terpisah dan menyerupai bentuk daun. Ya, ini kelihatannya udah kayak daun. Nah, terus kita nyalakan lilin dulu. Ini untuk membentuk supaya daunnya itu menjadi mirip dengan daun aslinya. Nah, ini pemirsa, setiap kelopak-kelopak ini kita kasih sedikit api. Nanti dia akan melengkung. Dilengkungkan dulu ya, dilengkungkan dulu. Nanti baru dibakar. Nah, kita lengkungkan sambil kita panaskan ya. Hati-hati kena api, nanti bisa kebakar ya. Ini sambil dibelah kita panaskan dengan api ini. Lihat pemirsa, ini sudah menyerupai dengan kelopak bunga. Nanti kita bikin beberapa bagian, partnya seperti daun-daun gini, dan akan kita tumbuk-tumbuk menjadi satu bagian yang dibuat seolah-olah menjadi sebuah kelopak bunga ya. Oke. Ini untuk bikin kelopak selanjutnya boleh dipotong dari sini ya pemirsa. Ini betul-betul si botol ini bisa sampai habis nih. Bodinya bisa dibuat kelopak lain dan bawahnya bisa dibuat untuk potnya. Ini kita siapkan botol bagian bawah untuk jadi potnya. Ini kita buat bagian dalamnya, dibikin membulat dulu ya. Bikin satu bulatan. Ini kayak tadi nih, dibikin beberapa potong lagi. Prinsipnya sama ya, tadi dibikin motif-motif daun, bentuk-bentuk daun. Di sekolah ini sudah pada mahir nih pemirsa membuat kerajinan seperti ini. Jadi pemirsa boleh pakai lilin, boleh pakai korek, boleh ya. Saya mungkin terbiasa pakai korek ya bikinnya ya, jadi udah enak aja. Ini bikin kelopak-kelopak. Ini kita bikin untuk potnya. Ini buat base kelopaknya.
Dan ini buat kelopak bagian atasnya. Jadi nanti kita tumbuk-tumbuk jadi satu ya. Kita bikin beberapa layer seperti ini. Nah, setelah itu kita cat biar cantik dengan pilok. Ini jangan terlalu jauh. Nah, ini yang kena bagian dalam aja. Ini gradasi ini diperlukan agar si bunga nanti kelihatan lebih cantik. Yang potnya kita buat lagi ya dengan warna yang berbeda gitu. Wah, ini potnya kira-kira seperti ini. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup yang telah datang ke sekolah kami, yaitu SMP 1 Simber, dalam rangka acara Cirebon Katon Bersihei Road to School, dalam rangka memanfaatkan limbah anorganik menjadi barang yang bisa dimanfaatkan kembali sebagai produk yang berfungsi hias. Ini sangat bermanfaat untuk mengurangi polusi yang ada di sekolah kami dan untuk menjadikan sekolah kami menjadi sekolah zero sampah. Dan untuk kedepannya yaitu kami akan insya Allah menyempurnakan produk yang telah dibuat oleh SMP 1 Sumber menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi yang mungkin nanti akan kami pamerkan kepada halayak mungkin, atau mungkin juga bisa dijual sebagai hiasan dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Limbah memang salah satu problem yang dirasakan oleh siapapun, bukan hanya di wilayah ini tapi Indonesia bahkan dunia. Ini tantangan terbesar para orang-orang kreatif yang peduli terhadap limbah supaya bisa dijadikan produk apapun gitu. Kami melihat salah satu problem yang ada di SMP 1 Sumber ini adalah banyaknya limbah botol air mineral. Kita lihat di awal betapa banyaknya numpuknya itu. Ini sebetulnya kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, itu adalah bahan baku. Apapun kalau kita punya kreativitas dari material sebanyak itu bisa menjadikan sesuatu yang lebih baik. Nah, kami mencoba men-trigger teman-teman di SMP 1 Sumber ini untuk mencoba melakukan sesuatu yang lebih baik terhadap limbah yang ada di sekolah ini. Nah, kebetulan waktu di awal kita jumpa, kita lihat di SMP ini sudah banyak berkreasi dari produk-produk limbah anorganik, khususnya bentuk-bentuk daun itu, bentuk-bentuk tanaman. Nah, ini saya mengambil satu benang merah yang sama gitu, banyaknya limbah yang ada dan kegemaran teman-teman di SMP 1 Sumber ini membuat karya yang berbentuk tanam-tanaman. Makanya kita dapatkan ide membuat bunga untuk diisi di pot semacam ini yang sudah kita buat tadi. Ini dari hasil praktek anak-anak sekolah di sini, ini udah bagus-bagus sekali ya teman-teman. Mereka mampu berkreasi gitu. Bahkan hingga warnanya pun
anak-anak SM ini sudah berani untuk mengeksplorasi gitu, warna gradasi, bahkan penggunaan glitter ini untuk mempercantik karyanya juga dipakai. Akhirnya karya sendiri memang menurut saya sudah cukup untuk dijadikan produk ini menjadi produk yang lebih berguna. Program pemberdayaan lingkungan di SMP 1 Sumber itu sudah berjalan dan sudah melalui proses yang agak lama. Artinya bahwa kami komitmen sesuai dengan instruksi Kepala Dinas Pendidikan bahwa di tiap sekolah diupayakan zero sampah, terutama sampah-sampah plastik. Sehingga kami di SMP Negeri 1 Sumber sudah mulai mendesain, apalagi ada kegiatan P5 di kelas 7 yang intinya mendaur ulang dari sampah-sampah plastik yang ada di sekolah untuk menjadi bahan-bahan yang punya nilai seni dan bisa bermanfaat untuk lingkungan sekolah. Kalau kendala pasti ada, dimanapun tiap kegiatan pasti ada. Tapi kami mencoba meminimalisir itu karena kami bekerja itu dari mulai tataran bawah. Di tiap kelas kami punya pengurus-pengurus yang khusus akan mengolah sampah plastik menjadi sesuatu benda yang sangat berharga dan berguna. Saya mengimbau kepada teman-teman seluruh warga keluarga besar SMP Negeri 1 Sumber agar mentaati instruksi Dinas Pendidikan, karena bukan hanya sekedar instruksi saja, manfaatnya luar biasa. Karena sampah plastik itu terurainya ratusan tahun, sehingga kalau umpamanya ini terjadi maka tingkat kesuburan tanah yang ada di sekitar kita juga kurang bagus. Mudah-mudahan seluruh warga sekolah akan mendukung program kegiatan yang disampaikan oleh pihak sekolah. Saya juga sangat support dengan adanya dinas lain yang ikut berpartisipasi dengan memberikan arahan, memberikan gambaran tentang manfaat dari pengolahan limbah sampah menjadi suatu hal yang berharga. Karena jujur saja, bidang tugasnya kan masing-masing. Lingkungan hidup sangat berkepentingan untuk mensosialisasikan ini, karena bagaimanapun juga tujuan akhirnya adalah tidak hanya lingkungan sekolah saja, tetapi seluruh rangkaian wilayah di Kabupaten Cirebon insya Allah bisa bebas sampah plastik, diawali dari sekolah. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh